Selamat malam pemirsa, kasus jual beli berkedok adopsi terus bergulir. Sindikat ini beroperasi antar kota, antar pulau, bahkan lintas negara. Dari 25 bayi yang dijual, 15 diantaranya sudah berubah status menjadi warga negara Singapura. Mengapa operasi mereka bisa mulus berjalan selama 2 tahun lamanya? Benarkah semudah itu menjadikan bayi ilegal menjadi seorang warga negara? Bersama saya Afian Malik, inilah top isu pada malam hari ini. Kami akan membedah sindikat perdagangan bayi antar kota lintas negara. Sudah hadir narasumber di Studio Metro TV, kami perkenalkan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra Putra, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kami juga hadirkan kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Mbak Hanifah Hasnah, selamat malam. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga menghubungi narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah hadir Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani dan juga narsum yang lain. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah hadir di Top Issue pada malam hari ini dan juga kami menghadirkan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, Afi. Baik, kami akan sedikit merekap perkembangan terkini. Pemirsa, hasil pemeriksaan Polda Jabar, sindikat perdagangan bayi ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Para tersangka setidaknya telah menjual 25 bayi. Bayi didapat sindikat dengan membawa yang telah lahir maupun membuat kesepakatan pembayaran sejak bayi masih dalam kandungan. Satu bayi dijual antara 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Dari Jawa Barat, bayi dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat dan dirawat oleh pengasuh. Pengasuh ini dibayar 2,5 juta rupiah. Di Pontianak, inilah sindikat membuat identitas bayi. Orang tua palsu dipakai agar bayi bisa mendapat kartu keluarga dengan biaya 5 juta rupiah. Setelah semua dokumen lengkap, bayi dibawa ke Jakarta dan diterbangkan ke Singapura, menurut keterangan para tersangka. Dari 25 bayi yang dijual, bayi 12 laki-laki dan 3 perempuan berusia antara 5 sampai 14 bulan sudah dikirim ke luar negeri, yakni Singapura. Baik, saya akan langsung tanyakan kepada Humas Polda Jabar, Pak Hendra sejauh ini apa update-nya? Benarkah ada tersangka terbaru, tersangka ke-14 dari sindikat ini, Lili, bernama Lili alias Popo, tertangkap di Singapura, dikatakan sebagai otak sindikat. Apakah terkonfirmasi? Baik Mbak Afi, jadi apa yang disampaikan Mbak Afi tadi itu benar. Jadi ada 2 tersangka yang memang menjadi pentolan dalam sindikat ini, yaitu saudari Lili alias Apo, yang pada saat kemarin dari Singapura dia mendarat ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Setelah itu kita sudah kerjasama dengan imigrasi dan imigrasi menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim kami dari Polda Jabar di Reskrim langsung menangkap yang bersangkutan. Nah, di sini adalah merupakan dari keterangan saksi, keterangan tersangka ya bahwa memang saudari Lili alias Popo ini merupakan otak daripada jaringan ini. Dan demikian juga untuk yang memasukkan dokumen, mencari orang tua palsu, kemudian juga mencarikan orang tua adopsi ini bekerjasama dengan Popo dan Lili ini, yaitu saudari AH ya alias LSH. Ini merupakan sindikat yang teratas berdasarkan keterangan dari mereka. Dan dari hasil informasi juga kami kan sudah saya sampaikan kemarin, kita berangkat kembali ke Kalimantan Barat, utamanya Pontianak, di mana kita tim kemarin bagi 2 ya, berkoordinasi dengan Dihubinter dan juga imigrasi dan juga yang ada di Singapura, dan kita bagi lagi yang ke Pontianak kemarin untuk mencari dokumen-dokumen, karena dari keterangan yang di awal tadi itu hanya 7 menjadi 25 ini, kita otomatis akan ada PR lagi siapa identitas di 25 ini. Nah, setelah kita update ke sana, kita mendapatkan beberapa keterangan dan juga dokumen-dokumen yang sempat tertinggal di rumah penampungan, rumah singgah, dan juga rumah di mana untuk mencari identitas orang tua palsu tadi itu dan sebagainya. Dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan menambah jumlah tersangka baru
Semoga ini dalam penyidikannya kita juga intensif, Mbak Afi, ya, dan kita mohon doa restu dari seluruh warga masyarakat, ya, para tokoh-tokoh bahwa kasus ini segera terungkap sehingga kita bisa link up ke Singapura langsung. Demikian, Mbak Afi. Baik, Pak Hendra, apa masih ada tersangka yang DPO yang masih dalam kejaran pihak kepolisian? Betul sekali Mbak Afi, jadi dari 3 yang kita informasikan untuk DPO yaitu Saudari Wiwit dan satu lagi Saudari Yuni, ya, Yuyun Yuni, ya, Yuni ini sudah kita terbitkan, dan dari kedua tersangka ini yang kita terbitkan kemungkinan besar juga masih di Indonesia, tapi kita memang sedang fokus yang kemarin Popo, sehingga yang di Jawa Barat ini untuk mencari 2 tersangka ini masih kita upayakan untuk mencari yang bersangkutan sehingga sampai tertangkap. Demikian, Ya, Afi. Pak Hendra, apa keterangan terbaru yang bisa Anda bagi? Apa keterangan dari si otak sindikat ini, Lili alias Popo ini? Ya, untuk Lili Afi ini memang ada kendala, ya, di samping usianya juga 69 tahun. Yang bersangkutan juga banyak 2 kali pemeriksaan kita nih agak mandek dan banyak sekali alasan untuk sampai kepada harus ada pengacara, ya. Dan ini belum ada kemajuan yang signifikan dari Saudari Lili alias Popo ini. Tetapi dari 25 yang kita dapatkan informasi perekrutan, jadi kita lagi fokus kepada perekrut ini. Setelah kita dapatkan keterangan, perekrut-perekrut ini ada terbagi, ya, terbagi orang-orangnya. Jadi yang kemarin dari 6 itu semua dari AF, dan AF juga menambah lagi itu dari 6 yang kita amankan itu dari AF 6 juga. Jadi ada 12, kemudian ada lagi dari DHH dan Helina, ini 2 tersangka ini 6 perekrutnya nih. Jadi ada 18. Nah, sekarang di situ kita sampaikan tadi ada DPO 1, ya, Saudara Yuyun tadi itu juga merupakan perekrut. Semoga ini merupakan keterangan akhir dari 25 itu, setelah sisanya ada dari Yuyun tadi itu. Demikian, Ya. Afi. Pak Hendra mengkonfirmasi berarti 25 anak sesuai dengan keterangan dari Humas Polda Jawa Barat. Semua 25 anak ini identitasnya tanda kutip dipasukan, dibuat di Pontianak sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ya, sesuai dengan keterangan saksi saja tersangka seperti itu, sehingga kita kemarin intensif ke Pontianak untuk terkait dengan pemalsuan ini. Kan sudah ada beberapa saksi yang kemarin sudah kita sebutkan, ada dari aparatur desa situ, kemudian ada Dukcapil, dan ini sudah kita warga juga dan sebagainya. Ini ada bertambah lagi dari sana, kemungkinan ada beberapa tersangka lain yang kita dapatkan dari pengembangan bagaimana pembuatan dokumen ini. Demikian, Mbak Afi. Dan semua negara tujuannya adalah satu, Singapura. Apakah ada negara lain yang menjadi tujuan? Dan ini negara tujuan atau negara transit, Pak, Singapura ini? Sampai saat ini kita belum bisa menyampaikan keluar selain Singapura, ya. Tetapi di sini ada yang pasti lokal pun beliau juga si tersangka ini juga tanggapi dan mati bisa, ya, karena di Jakarta ada 1 yang kemarin di Tangerang kita amankan. Nah, sisanya informasi lebih kuatnya ke Singapura. Tapi ketika nanti yang bersangkutan dewasa atau si orang tuanya ini berubah kewarganegaraan, seperti yang kemarin ada komunikasi dengan beberapa teman media di Australia itu, ya, ini salah satu yang tadi itu sempat menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan sudah usia 20 tahun, yang merasakan kejanggalan bahwa bersangkutan ini sepertinya orang Indonesia curhat dengan media dari Singapura, dari Australia ini, sehingga kemungkinan besar ini juga bisa setelah bersangkutan tinggal di Singapura bisa pindah ikut orang tuanya di berbagai negara. Demikian, Afi, yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak. Saya langsung ke KPAI. Pak Jasra, ini kita tahu bahwa ada 6 orang bayi yang saat ini berhasil diamankan. Posisinya 5 di Pontianak dan 1 di Karawang. Apakah juga KPAI melakukan pengawasan lebih jauh terhadap kondisi 6 bayi ini, Pak? Ya,
Jadi sore tadi kita coba komunikasi ya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Anak yang di Bandung ya, yang dititipkan oleh Polda Jawa Barat gitu ya. Memang pertama situasi kesehatannya kondisi sehat ya. Kemudian kita dalamnya apakah sudah ada identitasnya apa belum gitu ya. Sampai sore tadi saya tanya belum ada identitas gitu ya. Nah, mungkin Polda Jabar mungkin mengetahui lebih soal dokumen tadi gitu ya, karena ketika anak ini diserahkan itu tidak dengan identitas tadi gitu. Tidak dengan identitas. Ya, Harusnya bagaimana Pak untuk kasus ini? Apakah memang identitas mana yang akan digunakan jika ternyata harus memiliki identitas? Ya, jadi ini kan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Anak khusus bayi ya. Memang situasi-situasi bayi yang dititipkan cukup beragam. Ada yang memang dari titipan kepolisian itu misalnya anak temuan gitu ya. Itu memang tidak ditemukan identitas gitu ya. Termasuk juga seperti kasus ini kayak dugaan kita. Tapi kalau memang ada, biasanya kepolisian juga menyerahkan ya identitas itu. Karena ketika proses penerimaan di lembaga itu kalau ada identitas yang lengkap itu lebih mudah dilakukan asesmen gitu ya. Di asesmen kemudian di tracing keluarganya. Tapi sampai tadi ya kita temukan belum ada gitu. Lalu statusnya 6 bayi yang hari ini dititipkan ini apa Pak? Jika ternyata mereka juga berkaitan dengan kasus sindikat perdagangan bayi ini? Ya, statusnya adalah anak dalam perlindungan khusus ya. Dan memang ketika anak ini tidak memiliki keluarga, maka dititipkan di lembaga gitu ya. Sampai nanti ditemukan keluarganya. Katakanlah nanti keluarga intinya mengalami tindak pidana gitu misalnya. Nanti ada keluarga pengganti sampai derajat ketiga ya, kakek dan nenek gitu ya. Tapi lagi-lagi nanti akan diasesmen ya lebih jauh apakah keluarga derajat ketiga ini mampu nggak untuk mengasuh atau membesarkan bayi ini. Ya. Jadi kalau tidak mampu ternyata terbuka ya, kalau, untuk adopsi? Tidak mampu ya maka tetap di lembaga gitu ya. Kalau dalam continuum care kita itu kan ada namanya foster care ya, ada keluarga pengganti gitu ya. Dan tentu ada syarat dan pelatihan, usia dan seterusnya gitu ya. Dan itu tentu terbuka untuk dilakukan adopsi gitu ya. Terkait keluarga pengganti dan nanti tentu ada prosedurnya ya. Misalnya dititipkan selama setahun, nanti akan dipantau oleh psikolog atau pekerja sosial gitu ya. Kemudian kalau keluarga ini mau mengadopsi secara ilegal, maka didaftarkan ke pengadilan. Secara legal. Gitu ya. Secara ilegal gitu. Oke, baik. Kami akan lanjutkan pemirsa tadi mendengar penjelasan dari Humas Polda Jabar bahwa so far sejauh ini para tersangka menyebutkan hanya satu negara, Singapura. Kami akan wawancara dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mas Uryo Pratomo. Apakah semudah itu membuat bayi ilegal menjadi warga negara Singapura yang kita kenal sebagai sebuah negara yang tertib administrasi? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kami lanjutkan pemirsa. Saya langsung menyapa Mas Tommy. Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, Afi. Iya, Mas Tommy juga tadi sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber lain termasuk keterangan dari Humas Polda Jabar. Singapura menjadi negara satu-satunya yang disampaikan oleh para tersangka. Banyak juga yang bertanya apakah iya mengingat Singapura begitu ketat dan tertib sekali secara administrasi. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Mas untuk mengadopsi atau melegalkan sebuah catatan sipil di negara Singapura, Mas Tommy? Tapi sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam 2 minggu terakhir memang banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan perdagangan bayi ini. Tetapi sejauh ini Polda Metro maupun Polri belum pernah berkomunikasi dengan kami dan juga belum pernah berkomunikasi dengan Singapura Police. Dan mudah-mudahan kasus ini tidak seperti kasus seperti tahun 2016. Ketika itu juga ramai sekali disampaikan ada perdagangan bayi ke Singapura dari Polda Batam ketika itu. Tetapi kemudian tidak ada follow up-nya karena memang agak sulit untuk bisa memahami perdagangan bayi ke Singapura yang tadi Afi sampaikan. Adopsi anak di Singapura memang dimungkinkan. Tetapi adopsi anak itu harus diajukan kepada Ministry of Social Affairs. Kemudian Ministry of Social Affairs itu akan menunjuk sebuah lembaga yang melakukan assessment kepada orang tua yang akan melakukan adopsi
dan juga melakukan assessment kepada orang tua yang akan memberikan bayinya kepada orang tua adopsi. Kemudian proses itu akan memakan waktu sampai kemudian kalau kemudian lembaga sosial ini meyakini bahwa kedua belah pihak, baik itu orang tua yang akan mengadopsi maupun orang tua yang akan memberikan bayinya, itu dibawa ke family court. Family court lah nantinya akan menentukan apakah orang itu berhak untuk mengasuh bayi adopsi ini, dan memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Tadi Afi menyampaikan bahwa apakah semudah itu di Singapura. Singapura itu bukan negara seperti Indonesia yang banyak pintu masuknya. Kalau lewat jalur laut itu hanya 2 pintu masuk, lewat Harbourfront atau Tanah Merah. Kalau masuk lewat udara itu hanya bisa masuk lewat Changi atau dia menggunakan pesawat pribadi lewat Seletar. Tidak ada lagi pintu masuk. Dan yang kedua, Singapura itu bukan negara yang sangat luas. Singapura itu negara kota yang tempat dan penduduknya itu mereka saling tahu satu dengan yang lain. Bisa dibayangkan, Afi, kalau tiba-tiba tetangga kita yang kita kenal selama ini tidak pernah punya anak atau kemudian tidak punya bayi, tiba-tiba punya bayi, tetangganya itu akan bertanya. Tidak mungkin kemudian orang itu akan bisa mengasuh bayi. Yang kedua, rumah-rumah Singapura itu kecil, Afi. Jadi orang yang boleh punya atau bisa mempunyai anak itu kalau kemudian di rumahnya itu juga tersedia kamar yang memadai. Nah, ini hal-hal yang menurut saya ada beberapa kejanggalan yang perlu didalami lagi oleh Polda Metro Jaya. Kalau kemudian orang Singapura ingin punya anak, Afi, mereka kenapa harus adopsi? Karena kalau orang punya anak di Singapura, pemerintah Singapura itu memberikan uang untuk membesarkan anak. Satu bayi itu 10.000 dolar Singapura, 100 juta. Kenapa untuk sesuatu yang akan dia dapat 100 juta mau mengeluarkan uang antara 11 sampai 16 juta? Jadi banyak hal yang menurut saya itu harus diklarifikasi. Apakah betul orang itu akan melakukan perdagangan bayi ke Singapura? Yang kedua yang juga harus menjadi perhatian, Afi, orang Singapura itu 75% itu Chinese. Sekarang jadi pertanyaan, bayi-bayi itu rasnya apa? Kalau kemudian rasnya itu, mohon maaf, Melayu misalnya, tiba-tiba orang tuanya itu adalah Chinese, itu kan udah ketahuan bagaimana mungkin ada anak ya tanpa melalui proses adopsi yang legal, tiba-tiba punya anak yang warna kulitnya saja berbeda gitu, Afi. Jadi menurut saya isu-isu yang dia sampaikan ini, apalagi berkaitan dengan Singapura, itu menjadi tanda tanya. Saya sekarang ditanya oleh wartawan-wartawan The Straits Times, apakah betul isu yang dilemparkan oleh Polda Metro Jaya? Saya sampaikan bahwa kami masih menunggu permohonan atau permintaan dari Polda Metro maupun Polri untuk dilakukan kerjasama. Sekali lagi, saya kira yang harus dilakukan sekarang adalah memang kalau memang betul ada perdagangan bayi ke Singapura, itu bisa dilakukan kerjasama antara kepolisian dengan Singapore Police Force. Saya kira itu. Baik, Mas Tommy, kalau tadi penjelasan Mas Tommy begitu runut bahwa tidak semudah itu baik dari administratif maupun juga aspek lingkungan di Singapura untuk tiba-tiba ada bayi yang bisa dipelihara atau diangkat anak oleh warga Singapura. Ada kemungkinan transit. Apakah itu memungkinkan Singapura sebagai tempat transitnya? Mengingat tadi begitu ketatnya peraturan dan pengawasan di sana. Tapi kalau bayi itu mau masuk ke Singapura, anak di bawah 11 tahun itu harus didampingi oleh orang tuanya. Pasti dia akan ditanya oleh pihak ICA, pihak imigrasi. Dan kalau kita lihat Singapura, di titik manapun selalu ada peringatan. Kalau Anda menemukan atau melihat ada orang masuk Singapura lewat jalur laut, tolong beritahu kepada polisi setempat. Dan kemudian Singapura, hampir seluruh Singapura itu ada CCTV-nya. Jadi agak sulit kalau orang itu diselundupkan. Dia harus resmi masuk. Tetapi kalau sudah masuk Singapura, tiba-tiba orang tuanya keluar, tapi anaknya tidak dibawa, pasti orang tua itu akan ditanya oleh pihak imigrasi. Jadi sekali lagi, banyak hal-hal yang perlu didalami lagi dalam kasus ini. Yang tadi saya katakan, mudah-mudahan tidak seperti kasus 2016, Afi. Polda Batam melemparkan isu yang sama,
tetapi tidak ada follow up-nya karena memang tidak pernah ada perdagangan bayi ke Singapura. Baik, Mas Sofi, terima kasih untuk penjelasannya. Saya langsung lempar ke Humas dari Polda Jabar. Mungkin tadi beberapa kali Pak Dubes mengatakan Polda Metro Jaya, yang dimaksud adalah Polda Jawa Barat. Pak Hendra, tadi Anda mendengarkan sendiri penjelasan dari Duta Besar Indonesia untuk Singapura bahwa sangat sulit gitu untuk bisa membawa bayi atau anak masuk ke Singapura dengan begitu ketatnya administrasi yang ada. Apakah terlalu dini bagi Polda Jabar untuk langsung mengungkapkan bahwa 15 bayi disampaikan oleh Humas ini, disampaikan oleh Polda, berubah status warga negara, bahkan bukan hanya memasuki kawasan, berubah status warga negara menjadi warga negara Singapura? Ya baik, jadi ini memang menarik sekali ya, dengan informasi terbaru dari Dubes RI Pak Suryo Pratomo tadi itu. Jadi bukan terbaru, harusnya Bapak mungkin perlu komunikasi, karena tadi Pak Dubes katakan belum ada komunikasi dari pihak Polda Jawa Barat ke Kedutaan Besar di Singapura, Pak Hendra. Kami sampaikan kepada Mbak Afi ya, bahwa kita koordinasinya kita dengan Hubinter ya. Jadi kita, karena Polda Metro ini, Polda Metro yang tadi disampaikan itu adalah Polda Jabar ya, Pak Suryo Pratomo. Dan kami saat ini tetap berkoordinasi dengan imigrasi, berkomunikasi dengan Dukcapil, berkoordinasi dengan Polda Metro. Dalam ini mohon maaf ya, itu bukan Polda Metro tapi dengan Hubinter, di mana kewenangan kepolisian kita harus ada kerjasama dengan mereka. Ya. Nah di sini ini bukan isu ya, tetapi fakta-fakta ya. Saya kembali lagi kepada fakta-fakta dari keterangan tersangka dan saksi-saksi yang disampaikan kepada kita. Ya. Kalau seandainya ini isu yang dilampiaskan oleh si tersangka maupun juga saksi-saksi ini bukan isu, tapi karena hasil penyidikan kita, di mana dari keterangan 4 tersangka yang kita dapatkan, saudari JFK, kemudian saudara Anyet, ya, saudara Visian, saudara DW, ya, kemudian ada A, ini bahkan ada AQ, ini 6 orang ini yang bersangkutan mengantarkan bayinya sampai kepada Singapura gitu. Sehingga di sini adalah keterangan tadi itu, sehingga bayi itu ke Singapura gitu. Lewat jalur apa Pak? Jalur udara? Dari bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi di sini, nah dari keterangan inilah akhirnya yang Bapak dikatakan isu ini, kalau bagi kami adalah merupakan fakta daripada keterangan dari mereka. Ini mungkin tentu saja dengan prosedur yang disampaikan tadi itu menjadi menarik. Ini harus kita bongkar celah-celah apa yang bisa membuat sampai ke sana itu. Nah, ini baik, kita tunggu follow up-nya ya Pak. Tadi permintaan Pak Dubes juga jangan sampai kemudian isu saja. Itu, ya. Kita tunggu follow up lebih jauhnya seperti itu. Ya, Sorry, silakan Kami Pak siap Soli. membantu kalau memang buktinya ada, apalagi kalau kemudian Bapak bisa sampaikan bahwa paspor dari bayi itu adalah paspor Singapura, Pak. Apakah Bapak bisa melihat bahwa paspor yang digunakan oleh bayi-bayi itu paspor Singapura apa paspor Indonesia, Pak? Paspor Indonesia, Pak. Indonesia. Indonesia. Iya. Baik, bisa nanti komunikasi bisa dilanjutkan antara Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan juga pihak Polda Jawa Barat. Pemirsa, kami harus jeda. Usai jeda kami lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan ke Mbak Hanifah sebagai seorang kriminolog. Apa pandangan Anda melihat bahwa ini 25 bayi loh, Mbak. Ya. Dan ini mungkin baru di puncak gunung es. Mungkin banyak sekali yang belum terungkap kasus-kasus yang dibongkar lebih jauh. Ya. Miris sekali ya Mbak ya pastinya. Dan ini ada keterlibatan banyak perempuan. Kalau kita melihat kan ada 3 perempuan yang terlibat di sini. Yang pertama adalah orang tua dari bayi itu. Yang kedua adalah perantaranya juga perempuan. Yang ketiga adalah orang-orang di medis, gitu. Dimana kita berharap perempuan itu yang mempunyai kasih sayang bisa tidak melakukan kejahatan. Tapi ternyata kejahatan itu tidak mengenal jenis kelamin. Nah sebetulnya yang jahat itu sebetulnya bukan perempuan, tapi sistem yang membuat mereka menjadi jahat. Bagaimana mereka terkonstruksikan untuk menjadi jahat
dan ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ibu dan seorang bayi yang pastinya mereka akan menyasar secara psikologis, dan yang paling paham adalah perempuan karena dalam kondisi ini 3 hal yang kena. Yang pertama adalah secara ekonomi, bahkan semua orang mungkin ya dalam kondisi sekarang ini masa iya masalah ekonomi gitu, tapi bahwa masalah ekonomi itu adalah menjadi pintu yang utama dalam perdagangan bayi itu tetap harus kita terima. Yang kedua secara sosial, bahwa stigma masyarakat terkait orang-orang tertentu atau perempuan-perempuan tertentu, baik anak yang hamil di luar nikah, anak hasil perkosaan atau anak hasil KDRT, ini membuat seorang ibu menjadi mudah sekali menyerahkan bayinya terhadap karena ada trauma-trauma iya, itu. betul sekali. Dan yang terakhir adalah kondisi-kondisi yang memang oleh eksternal ditanamkan kepada si ibu itu sehingga dia merasa ikhlas melepaskan bayinya. Ini kan berarti membutuhkan seorang perempuan atau sosok perempuan untuk masuk ke dalam ibu-ibu yang menjadi pelaku yang sekaligus menjadi korban. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa kok bisa pelakunya perempuan, kita nggak tahu apakah dia itu murni pelaku atau dia sebetulnya adalah korban dari sistem dan korban dari eksternal dan kondisi-kondisi hidup yang sangat-sangat sulit membuat mereka menjadi pelaku. Bang Nasir, catatan dari Komisi 3 salah satunya adalah karena catatan Dukcapil kita yang agak berantakan. Mungkin nggak seperti tapi kita terima kasih sama Polda Jabar ya karena melakukan penindakan terhadap perdagangan orang dengan kedok mengadopsi ya. Karena memang jaringannya sangat kompleks ini. Dia sangat rapi jaringannya sehingga sulit untuk dilacak dan melibatkan juga lintas negara. Nah, karena itu kan perlu didalami. Ya, tadi Mas Suryo sudah menyampaikan ada kejanggalan. Nah, kejanggalan ini yang menurut saya harus didalami oleh Polda Jabar. Ya, dan mudah-mudahan Mabes Polri bisa ikut juga ya mendampingi Polda Jabar untuk mengungkap yang sebenarnya. Jadi otak pelakunya siapa? Jadi pengakuan ke Singapura apa benar atau tidak begitu ya? Karena tadi kalau menurut Dubes Singapura kan sudah sangat terang-menerang ya bahwa sangat sulit sebenarnya untuk bisa masuk ke Singapura. Jadi jalur masuk ke sana juga sangat terbatas. Jadi bisa saja sindikat ini kemudian meminta kepada orang-orang itu kalau kamu dikatakan ini jawab aja ini dan sebagainya. Nah, karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang keras sehingga kemudian bisa membongkar ini semuanya. Karena sekali lagi ini perbuatan yang sangat biadab dan juga memprihatinkan kita gitu ya, bahwa mereka memperdagangkan anak bayi ya usia 8 bulan, bahkan 14 sudah bulan. dijon di masa kandungan. Bang Iya, Nasir. bahkan sudah diorder lagi sebelum ketika masuk. Ini kan udah sangat biadab ya. Jadi sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil beradab itu. Nah, karena itu sekali lagi tidak ada cara lain kecuali kepada Polda Jabar dan juga Mabes Polri diharapkan bisa ikut ya mendampingi, membantu Polda Jabar untuk mengungkap seterang-terangnya. Ya, jadi para tersangka yang sudah ditahan tadi itu harus bisa dari mereka keluarlah hal-hal yang memang bisa membuat semuanya istilahnya membuat polisi bisa jalan dan kemudian tidak terhambat. Karena tadi Mas Suryo sudah mengingatkan bahwa 2000 berapa ya tadi 2016 kalau tidak salah ada isu yang hampir sama tapi sampai kemudian lenyap tidak berbekas. Nah, karena itu sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan kasus ini ya jangan lagi terulang dan kemudian bisa membongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi karena nanti selama ini kan sering sekali yang disalahkan itu kemiskinan ya, faktor ekonomi, kemudian juga faktor pendidikan. Begitulah. Jadi selalu itu yang jadi tertuduh gitu. Sementara akar masalah sebenarnya terkait kenapa kejahatan ini bisa leluasa melakukan itu jarang kemudian bisa ditangani dengan baik. Seperti itu, oke, baik. Kalau kemudian KPI melihat seperti apa? Bahwa tadi perlu dukungan dari Mabes Polri untuk mengungkap supaya ini terang benderang. Jangan kemudian lempar isu lalu nggak ada follow-up-nya gitu lintas loh. negara ya. Lintas negara ini lebih sensitif kan? Dan ini sesuatu, jangan sampai kemudian namanya sindikat ya. Ini kan mungkin juga mereka kompak berdosa aja untuk mengelabui para penegak hukum gitu. Catatan dari KPI sendiri juga kan? Ya, sebetulnya ini kan kasus berulang ya. Di catatan kita sepanjang 4 tahun ini kan ada 265 kasus ya terkait TPPO. Nah, kalau bayi itu sekitar 44 kasus ya. Yang ya modusnya ya hampir mirip ya. Kemudian ada oknum bidan misalnya di Jogja ya. Menjadikan kliniknya untuk ya ketika keluarga ini nggak mampu membiayai mengasuh ada orang adopsi gitu ya. Nah, kemudian ada juga temuan kita adalah melalui iklan melalui media sosial gitu ya. Dan saya lihat pertemanan cukup banyak sampai iklannya kalau di media sosial seperti apa sih? Adopsi bayi. Adopsi bayi terang-terangan. Terang-terangan gitu. Dan itu anggotanya cukup banyak sampai 12.000.
sampai sore tadi masih saya temukan itu gitu. Jadi saya kira Apakah itu legal? ya tentu harus didalami apakah yang 12.000 itu legal atau tidak member yang ada di dalam itu ya. Tentu kita harapkan Komdiji, kepolisian untuk mengungkap kalau memang ini mau diungkap sedalam-dalamnya harus diungkap semuanya. Iya, memang harus diungkap ini, Afi. Apa tantangan terbesarnya mengungkap ini ketika KPI mengatakan bahwa ini kasus yang berulang? Iya, Tahun ini aja 44 anak. Dan seolah-olah dianggap tidak penting begitu ya. Padahal ini kan soal perdagangan orang. Ya, itu menyangkut dengan harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Nah, oleh karena itu tadi kita lihat ya, dia ada sindikasi ini, kemudian bisa saja juga ada oknum-oknum ya di aparat penegak hukum, kemudian juga di administrasi kependudukan, dia bisa lalui itu semuanya. Nah, ini harus dibongkar habis gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali tadi KPAI mengatakan ya ada ratusan kasus, lalu anak-anak tadi itu bayi 44 kasus, itu jumlah yang banyak menurut saya. Iya. Oleh karena itu sekali lagi kepada Polda Jabar dan juga Mabes Polri diharapkan bisa serius menangani ini. Bisa jadi bukan hanya di situ, ya bisa jadi juga di tempat-tempat lain yang selama ini tidak terdeteksi dengan baik. Ya. Dan bisa juga tidak terkonfirmasi oleh KPAI itu nggak sendiri. terdata oleh mereka kan? Jadi ya bisa jadi ini hal yang besar ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengungkap ini dengan baik begitu. Mbak Hadifa, dari kacamata kriminolog, mengapa ini menjadi kasus yang berulang dan mengapa apa tantangannya untuk membongkar kasus ini bagi mungkin rekan-rekan penegak hukum? Oke. Seperti yang Pak Nasir sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan faktor-faktor penyebabnya, yang bullshit kita mau ngomong ini masalah ekonomi gitu ya, tapi ternyata bagaimana penegakan hukumnya ini dijalankan, ini yang membuat para pelaku kejahatan ini merasa bahwa ini ada potensi besar dalam hal ini. Karena ketika seseorang atau apalagi ini sindikat berarti kan organized crime. Betul. Itu kan berarti dia tahu bagaimana potensi labanya di situ. Ya. Berarti ini kan sudah dipelajari dan mungkin mereka merasa bahwa di Indonesia adalah ladang yang sangat-sangat subur karena tidak ditindak dengan tegas sehingga itu selalu berulang. Kemudian bagaimana masyarakatnya? Kalau kita ngomong ke akar rumput, apakah masyarakat selalu merasa atau menormalisasi ketika dia merasa atau dicuci otaknya, ketika kamu mengasuh anakmu sendiri, anakmu tidak akan bahagia, alangkah indahnya gitu, alangkah baiknya kalau itu diasuh oleh orang lain. Jadi cara mencuci otak seperti ini tuh apakah udah sampai ke akar rumput gitu, sehingga pengamatan atau kontrol sampai ke bawah itu apakah sudah dilakukan selain dari penegakan hukum yang sudah dilakukan. Baik, Pak Hendra, apakah ditemukan mungkin kesulitan atau tantangan untuk membongkar, mengorek lebih dalam keterangan-keterangan yang valid dari para tersangka sejauh ini, Pak Hendra? Ya memang saat ini kita masih fokus kepada masing-masing parsial tersangka ya. Dan ini juga tadi saya katakan tadi di awal, tersangka utama Lili Laspopo ini juga kita masih ada kendala dalam hal penyampaian keterangan. Dan nanti setelah terangkum semua tuntas, baru kita akan melakukan namanya rapat untuk saling mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Tentu saja waktulah yang bisa memberikan kami untuk lebih leluasa untuk melakukan penyidikan ya. Kemudian leluasa juga mereka mengkonfirmasi satu yang lain sehingga menjadi suatu rangkaian yang utuh, yang bulat, sehingga nanti setelah itu baru kita akan lay up kepada berbagai instansi terkait dan juga utamanya terkait dengan Singapura ini. Kenapa bisa sampai diantar dengan orang tua asuh palsu ya sampai ke Singapura, di sana tuh diapakan seperti apa tadi. Menarik lagi di sana ternyata kalau menggunakan identitas Singapura itu sulit dan sebagainya. Ini jadi tantangan buat kami juga dan tentu saja kita perlu banyak dukungan dari teman-teman. Demikian, terima kasih. Baik Pak Hendra, kami nantikan update terbarunya. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangan Anda mewakili Polda Jabar di Top Issue pada malam hari ini. Kita nantikan update terbaru dari Polda Jabar. Baik pemirsa, kami akan jeda usai, akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya baik, bisa kami lanjutkan dari KPAI sendiri ketika tadi disampaikan bahwa ini kasus yang berulang, tapi kenapa kemudian tidak bisa selesai? Apa catatannya dan mungkin jika ada pemirsa yang ingin menginformasikan sesuatu, menanyakan sesuatu harus kontak mana?
Ya, jadi memang kalau kita lihat Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan definisinya seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah, saya kira sel aktif negara menjemput terkait anak yang dalam kandungan ini harus jelas ya. Misalnya ketika ada ibu hamil, dia berobat kemana, kemudian apakah persalinan itu sudah dijamin oleh negara dan seterusnya gitu. Karena kerentanan ini oleh sindikat ini dimanfaatkan gitu ya untuk melihat celah-celah itu pertama. Nah kemudian yang kedua tentu kita berharap Indonesia sudah memiliki kebijakan kabupaten layak anak. Kita berharap RT RW ada seksi pelindungan khusus untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Jangan sampai kasus ini berulang gitu ya. Karena semakin kecil pengawasan, semakin kecil peran-peran itu, maka akan diketahui gitu, sebagaimana disampaikan Pak Dubes tadi kan Singapura yang kecil, kemudian orang akan tahu ini ada pendatang gitu ya, karena saling mengenal gitu ya. Nah saya kira ini penting ya dikuatkan. Nah kemudian ketiga, kita sebetulnya punya pengasuhan budaya yang cukup tua. Ketika keluarga tidak mampu mengasuh, keluarga malu untuk mengasuh anak, kita berharap ada derajat ketiga, nenek dan kakek. Nah peran-peran ini harus diperkuat gitu ya, agar pencegahan itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah oleh sebab itu kalau ada kasus-kasus gitu ya, nah tentu kami sebagaimana mandat undang-undang bisa menerima aduan, nanti bisa disampaikan melalui kanal aduan kita di nomor 0811 1002 7727. Nah ini melalui WA. Itu mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Kita punya 8 petugas pengaduan, baik online maupun offline gitu ya. Kita menerima hampir 15 kasus per hari aduan se-Indonesia gitu ya. Dan memang dari 2057 kasus sepanjang 2024, kasus yang paling banyak adalah isu keluarga. Nah, artinya situasi sekarang dan termasuk juga 6 bulan ini menjelang Hari Anak 23 Juli juga isu keluarga gitu ya. Keluarga bercerai, kemudian keluarga yang KDRT mengabaikan pengasuhan, dan termasuk juga yang perlu kita mitigasi adalah keluarga-keluarga PMI yang bekerja di luar negeri. Di luar dia ditolak, ke dalam karena ada hamil, mungkin karena perilaku dan seterusnya, juga menjadi masalah di keluarga gitu. Nah, ini juga kita kemarin dengan Kementerian P2MI juga ber-MOU agar anak-anak yang tidak memiliki identitas yang itu adalah warga negara Indonesia juga diselesaikan. Dan itu cukup banyak. Malaysia, Taiwan juga cukup banyak. Pak Jasra, kalau kemudian berkaitan dengan kasus ini gitu ya, anggaplah tadi tetap Pak Hendra sebagai Humas Polda Jabar mengatakan itu keterangan saksi bahwa ini bayi-bayi ini sekarang saat ini sudah menjadi warga negara Singapura. Tapi kan prosesnya ilegal. Jika ternyata ditelusuri ada gitu, ditemukan anak hasil proses administrasi adopsi ilegal menjadi warga negara Singapura, statusnya akan seperti apa? Iya, kalau dia proses ilegal ya berarti kan otomatis kan balik lagi menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia gitu ya. Nah tinggal lagi nanti tentu ada proses dokumen, kalau memang di sana sudah dinyatakan warga negara ya tentu akan ada perjanjian antar negara gitu untuk melihat bagaimana ini adalah warga negara Indonesia gitu. Oke, baik. Mbak Hanifah, bagaimana dari kacamata seorang kriminolog untuk memutus rantai ini ketika kemudian kasus ini berulang, angka 44 anak itu sudah menjadi jumlah yang sangat besar. Kita sebagai perempuan juga miris melihat angka ini. Apa yang bisa dilakukan untuk minimal mencegah adanya pihak-pihak asing yang pihak-pihak di luar keluarga menyasar perempuan-perempuan lemah dengan situasi atau kondisi rentan menjadi korban? Oke, baik. Alangkah baiknya kalau struktur dan kultur itu dibenerin gitu ya Mbak ya. Secara struktur bagaimana sih sebetulnya cara menyelesaikan masalah ini gitu ya. Ketika ini berulang berarti kan ada sesuatu yang lalai gitu. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Bagaimana dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk secara kultur. Bagaimana masyarakat itu merasa bahwa ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, ketika dia dalam kondisi yang tadi kita sampaikan ini masalah klise, dia itu miskin berarti berhak atau boleh memberikan kepada anaknya. Ini kan bagaimanapun juga kan tetap ada di masyarakat kita. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang sudah terinfluence di media sosial bahwa hamil di luar nikah itu baik-baik saja, nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana cara menghindari ini semua gitu, mengatasi ini semua. Bagaimana mengedukasi sampai ke siswa-siswa sekolah agar kondisi-kondisi kehamilan di luar nikah ini tidak terjadi. Lalu bagaimana agar mereka tidak menormalisasi bahwa
memberikan ke orang itu nggak apa-apa kok. Berarti kan secara struktur dan secara kultur itu memang harus dibenahi. Selain dengan cara-cara yang tadi itu, bagaimana perpindahannya, bagaimana cara mereka itu dikelola. Ini secara struktur dan kultur yang harus dibenahi. Bicara soal sindikat ini bukan cuma sindikat biasa ya, juga mungkin terindikasi ada jaringan yang rapi bahkan berkaitan dengan internasional. Iya. Apa tantangan terbesar bagi penegak hukum untuk membongkar isu ini, kasus ini secara tuntas, mengingat sindikat juga punya pola tertentu untuk menyampaikan informasi sebenarnya, mereka juga tidak terlalu takut di bawah tekanan dan lain-lain gitu. Organized crime itu kan berarti kalau ini sampai disampaikan ke negara lain, berarti kan ada hubungan internasional yang harus kita pahami. Bahwa ternyata keterlibatan orang di dalam negeri ini sudah luar biasa. Tidak hanya di level bidan, tidak hanya di level rumah sakit, bahkan tidak hanya level di akar rumput yaitu orang tua itu sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa mengeluarkan ke negara lain. Artinya ini kan organisasi yang sangat-sangat besar. Begitu kalau sudah demikian berarti kan perlu pengelolaannya lebih besar untuk menangani hal ini. Jadi ini bukan masalah bagaimana dia miskin, tapi bagaimana masyarakat kita menjadi komoditas. Jadi kan bukan diorangkan lagi, dehumanisasi lagi gitu loh. Berarti karena mereka dianggap sebagai ini adalah sebuah objek, sesuatu yang bisa dijual. Oke, Bang Nasir, kalau kemudian kita lihat disebut Dukcapil, berarti kan ini nggak bermain sendiri ya. Ada pihak-pihak berwenang yang punya kekuasaan, yang bisa melegalkan sesuatu, memuluskan jalannya sindikat ini untuk menjual bayi-bayi Indonesia gitu. Ya, jadi kalau kita lihat cerita tadi Mas Hendra tadi kan itu sindikasi itu main di beberapa instansi pemerintah ya. Dan begitu mudahnya mereka mendapatkan dokumen-dokumen itu. Pasti mereka mengeluarkan uang ya untuk mendapatkan dokumen itu. Jadi di satu sisi ada integritas yang tergadaikan. Ya kan. Yang kedua memang begitu lemahnya ya institusi negara dalam hal ini, institusi yang terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen tersebut ya. Dan ini kan juga mirip dengan kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya peredaran gelap narkoba yang selalu melibatkan orang dalam. Jadi ini tetap saja kemudian memanfaatkan orang-orang dalam di instansi yang memang mereka punya otoritas untuk mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Nah, karena itu ada ego sektoral nih kalau untuk lintas instansi ini gimana? Iya, makanya kan jadi negara kan sering sekali kita dengar tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak seperti itu kan. Meskipun kita sadar bahwa aparat penegak hukum banyak menggulung sindikat-sindikat kejahatan. Tapi dalam kasus ini menurut saya negara harus lebih peduli karena ini menyangkut dengan orang, menyangkut dengan martabat orang begitu ya. Nah, kalau misalnya barang atau apa mungkin kita masih bisa tolerir meskipun tidak bisa. Tapi ini orang loh ya. Orang apalagi bayi begitu ya. Nah, karena itu negara seharusnya melindungi, mencegah itu semuanya. Nah karena itu memang harus ada kerjasama ya dari semua institusi negara untuk melawan sindikasi ini. Ya sindikat ini memang harus dilawan meskipun mereka juga berusaha karena untuk tadi sekarang sudah bisnisnya, maka dia berusaha juga karena dia mendapatkan uang dari bisnis itu. Nah karena itu saya juga nggak percaya kalau ini di Singapura. Kenapa Anda nggak percaya ini Singapura? Karena bisa jadi ketika diiming-iming dibilang Singapura itu negara yang makmur, nanti anak-anak ibu misalnya akan bisa di sana lebih baik dan lain sebagainya. Saya makanya perlu didalami itu. Jangan-jangan itu ke tempat lain, itu bukan di Singapura. Nah karena itu sekali lagi dalam kasus ini saya pikir pemerintah ya harus punya kepedulian yang lebih ya. Kenapa? Karena tadi itu karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini ya itu kan lintas sektoral. Nah harus dievaluasi sebenarnya ya apakah sektor-sektor ini sudah bekerja sama ya untuk mengantisipasi, mencegah dan memberikan perlindungan terkait dengan korban-korban perdagangan orang tersebut. Dengan pengalaman Anda, worst skenario-nya mungkin nggak ini tidak hanya penjualan orang, tapi sampai ke penjualan organ? Bisa saja seperti itu, karena itu sering kita dengar juga, ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat mungkin dilakukan, karena yang namanya pelaku kejahatan dia sudah hilang rasa kemanusiaannya, ya. Dia nggak peduli dengan soal kemanusiaan, dia penting mendapatkan uang, ya. Bahwa orang kemudian mengalami penindasan, tereksploitasi dan lain sebagainya, nggak ada urusan sama dia. Yang penting dia mendapatkan uang dari apa yang dia kerjakan itu. Kita harapkan semua pihak bisa mengawal kasus ini supaya bisa menjadi sebuah pelajaran yang berarti untuk kita dan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Jasra, Mbak Hanifah, Pak Nasir. Sebelumnya ada Pak Hendra Rohman dan juga ada Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Surya Pratomo. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.